Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semua? Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Adapun pada kali ini kita mempelajari dengan judul beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab-kitab Allah ini tentunya kita lebih mencintai Al-Quran atau mencintai kitab-kitab yang lainnya. Lalu kepada siapa kitab-kitab suci itu diturunkan Allah, dan kita semoga mengerti setelah mempelajari ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk pada KD 1, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Indikator 1, siswa dapat menerapkan sikap toleransi sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan. Baik, kita jelaskan anak-anak. Iman kepada kitab Allah, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau Torah, instruksi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Adapun isi pokok kitab Taurat, yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Sedangkan yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Dan yang ke-10, jangan menginginkan hak orang lain. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari kata Zabara, yazburu zabr, yang berarti menurunkan. Zabur atau diturunkan kepada Bani Israel melalui perantaraan Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra, yang berarti lagu atau musik. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur ada 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja-raja. Yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun.
Dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, atau 74.430 kalimat dan 325.345 huruf. Al-Quran menghapus sebagai syariat yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nama-nama lain dalam Al-Quran. Saya ulangi, nama-nama lain Al-Quran, yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Isi dan keistimewaan Al-Quran. Isi Al-Quran, satu, akidah atau keimanan. Yang kedua, yaitu ibadah. Sedangkan yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Yang kelima, qisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai kitab suci dan terjamin keasliannya. Yang kesembilan, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Sedangkan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita pelajari sehingga jadi ibadah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.